Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat dan semangat senantiasa. Saya semangat, tetapi beberapa minggu sampai sekarang saya tetap merenung, yaitu tentang kejadian yang berulang-ulang tentang hal yang berkaitan dengan suap menyuap atau gratifikasi dalam penegakan hukum. Sungguh memprihatinkan. Baru saja kita membahas tentang hal yang berkaitan dengan hakim di Surabaya, seperti drama berseri. Maaf, saya katakan seperti ini bukan berarti saya ingin menjustifikasi atau merendahkan lembaga, tetapi ini keprihatinan kita, termasuk saya pribadi sebagai advokat, di mana baru-baru ini juga 4 hakim dijadikan tersangka dalam perkara suap, dan juga 2 orang advokat serta 1 panitera muda. Sungguh luar biasa keadaan ini. Padahal negara kita adalah negara hukum. Rechtsstaat, di mana pengadilan tempat untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat. Namun tercemar oleh oknum hakim, advokat, bahkan semuanya sebenarnya penegak hukum udah pernah terlibat. Jaksa juga pernah dihukum, bahkan juga polisi, tanpa menafikan azas praduga tak bersalah. Tentu seluruh masyarakat yang peduli hukum sangat prihatin. Saya juga pernah merenung apa yang salah dan bagaimana harus merubah keadaan ini, sehingga hakim sebagai benteng terakhir untuk memberikan keadilan benar-benar terwujud sesuai dengan cita-cita reformasi untuk menjadikan hukum dan panglima dan penegak hukum yang mempunyai integritas moral. Namun demikian, kita tidak bisa putus asa, harus mencari solusi yang baik ke depan. Ada suatu harapan yang baik, semogalah dengan adanya keputusan pimpinan Mahkamah Agung, terutama yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung, yang merotasi 199 hakim dan 68 panitera. Tentu selain rotasi ada yang bisa katakan dapat promosi, yaitu yang bertugas ke Jakarta. Dan begitu juga 61 hakim yang bertugas di 5 wilayah pengadilan Jakarta dimutasi, dirotasi. Ini adalah untuk menjawab keadaan atau peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Tetapi hal ini apakah sudah merupakan jaminan bahwa tidak akan terjadi lagi suap menyuap? Ya, kita harapkan demikian. Tetapi saya selaku orang yang ikut juga prihatin, berpikir ke depan seyogianya lah rekrutmen atau penerimaan hakim harus secara khusus ada metode yang untuk merekrut orang-orang yang punya integritas moral, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga bisa dilihat daripada bagaimana karakternya.
bagaimana sepak terjangnya, baik itu menjadi hakim pengadilan negeri maupun promosi kepada hakim tinggi ataupun untuk merekrut hakim agung, khususnya yang dari luar, dalam arti bukan dari hakim karir atau dari advokat atau dari pada dosen atau dari profesi manapun menjadi hakim agung. Harus dilihat daripada track recordnya, apakah pernah bermasalah atau tidak. Saya tidak bermaksud menjustifikasi siapapun, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya sering berpikir, selaku advokat yang sudah hampir 36 tahun saya advokat, sering merenung, kok sebelum reformasi, pasca reformasi, keadaan ini tetap berulang. Memang hidup terutama di kota besar seperti Jakarta ini penuh dengan godaan. Oleh karena itu, untuk mencegah ini, hakim harus benar-benar punya integritas moral, tidak mau didekati. Tetapi juga sebaliknya, advokat juga harus bertanggung jawab. Dalam arti harus mencegah ini. Jangan mendekati hakim. Memang ada kadang perbicaraan di luar. Kalau saya nggak dekati, mungkin lawan saya yang mendekati. Ya udahlah. Hidup kita ini hanya sekali dan sebentar. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang tercela dalam profesi kita, yang melanggar sumpah kita, bahkan terutama lagi melanggar perintah Tuhan apapun agama kita. Ingat, sebanyak apapun harta yang kita dapat, kalau itu bukan hasil yang halal atau yang memang benar-benar yang menjadi hak kita, untuk apa itu semua? Seperti kejadian sekarang, saya yakin dan percaya yang ditahan, yang ditangkap, yang lagi menjalani hukuman, rekan-rekan atau teman yang menjadi terpidana yang saat ini menjalankan hukuman di penjara pasti akan berpikir, ya saya menyesal. Mungkin itu pemikirannya. Jadi sebelum menyesal, sebelum terjadi, ya udah kita cegah. Mari kita dukung Bapak Ketua Mahkamah Agung yang memberikan terobosan, mutasi, rotasi, ataupun promosi terhadap hakim di seluruh Indonesia, terutama di wilayah pengadilan Jakarta. Jadi kita mendukung dan sama-sama kita berharap ke depan penegakan hukum semakin baik, sehingga masyarakat kembali kepercayaannya kepada penegak hukum, terutama pengadilan atau hakim. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menjustifikasi atau menjudge seseorang, karena pernyataan saya ini juga adalah pernyataan untuk membangun kita kembali bahwa hidup kita ini harus kita jalani secara apa adanya, dan marilah kita berjuang untuk memberikan keadilan atau penegakan hukum Republik Indonesia ini sesuai dengan profesi kita masing-masing. Salam, sampai bertemu kembali.